kembali bersama Warta Siang. Saudara, kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi bagi mobil berplat hitam dinilai belum matang dan berbahaya jika dipaksakan untuk diberlakukan pada April 2012. Ikatan Alumni Universitas Indonesia UI dan Universitas Gadjah Mada berharap pemerintah dan DPR tidak menutup opsi mempercepat perubahan APBN 2012 guna merespon kondisi global terkait lonjakan harga minyak mentah dunia dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Perlunya pemerintah dan DPR membuka peluang opsi secara luas mempercepat perubahan APBN 2012 merespon kondisi global terkait lonjakan harga minyak mentah dunia dan peningkatan konsumsi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi mengemuka dalam dialog publik Ikatan Alumni Universitas Indonesia UI di Jakarta. Ketua Alumni UI Chandra Motik mengakui hingga kini infrastruktur penyediaan BBM non-subsidi belum siap dan masih banyak celah untuk menjual kembali BBM bersubsidi kepada masyarakat luas yang akan meningkatkan pasar gelap dan penyelundupan. Oleh karenanya, pilihan kebijakan dan pelaksanaan pembatasan BBM yang rencananya berlaku 1 April 2012 dinilai tidak realistis dan belum dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Kehadirannya ya kalau sampai dipaksakan juga ya, sedangkan sekarang penyiapan untuk BBG itu belum ada di seluruh tempat, itu kita khawatirkan akan terjadi chaos ya. Dalam hal ini kita melihat bahwa pemerintah belum menyiapkan secara terperinci dan secara baik mengenai untuk penyaluran BBG itu sendiri untuk bahan bakar gas. Sementara itu, Dewan Riset Nasional Anggito Abimanyu berpandangan hasil studi UI, UGM, dan ITB tahun 2011 menyimpulkan kebijakan BBM perlu mengakomodir APBN dan perubahan APBNP 2012 agar pembatasan konsumsi premium mobil pribadi secara selektif dan alamiah. Tentu harus dibuka semua kebijakan ya untuk mengamankan pasokan energi kita. Apakah bentuknya itu penambahan subsidi kalau diperlukan, apakah bentuknya itu pengendalian konsumsi, ataupun kalau nanti harganya tinggi ya harus ada peluang untuk bisa menaikkan harga. Gitu. Nah, tapi yang penting adalah kita harus punya roadmap untuk membangun energi alternatif kita. Yang sudah di depan mata adalah BBG. Pembicara utama dalam diskusi publik Iluni UI, Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan tim pembahas Anggito Abimanyu, anggota DPR Chandra Tirta Wijaya, staf ahli Wapres Iksan dan mantan Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migastu Bagus Haryono merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan pemakaian bahan bakar yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan untuk konsumsi dalam negeri dan mengalokasikan dana untuk konversi kendaraan bermotor dari BBM ke BBG. Oleh masyarakat, dan itulah yang tidak dilakukan. Kalau tahun lalu dilakukan, saya kira yang lebih murah, dan itu ya harusnya sudah dilaksanakan sejak lama. Terjadi kenaikan harga itu sudah merupakan hukum ekonomi, prinsip dasar ekonomi. Jadi sumber daya ini terbatas. Indonesia katanya semakin lama semakin energinya semakin berkurang, minyak semakin berkurang. Nah, kalau tidak dicarikan alternatif lagi, otomatis ya dengan permintaan yang semakin tinggi karena ada pertumbuhan di sana, harga pasti naik. Harganya ya, kemudian bagaimana rakyat yang memang kena dampak terhadap masalah itu langsung saja diberikan bantuan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya kenaikan harga juga merupakan suatu keniscayaan. Nah, dan jadi kalau kita lihat pertanyaan ini, jawabnya sederhana, tiga-tiga aja dipakai. Iya, nah, untuk menutup selat bonus itu luar biasa terhadap ekonomi dunia. Mengamankan APBN di 2012 dan masyarakat kita tidak terkena dampak yang begitu besar. Tapi pikirkan, 27 yang lalu saya berdiskusi berdua dengan beliau, saya sampaikan semua alternatif ini, termasuk konversi ke gas juga, penugasan kepada PJN juga saya sampaikan. Hadirin, diskusi publik saat ini, moderatornya sangat berpengalaman beberapa tahun bakar minyak BBM dengan tema tambah subsidi, pembatasan atau kenaikan harga,
Siapa saja yang berbicaranya langsung saja saya persilakan moderator. Kakanda Tubagus Hamid. Tenang lah, di sini saya nggak ketok palu. Chandra Muntik jadi ketua umum. Yang saya hormati Pak Maduki Ali, ketua DPR RI, Mbak Yunda Chandra Muntik. BBM ini memang satu hal yang nggak habis-habisnya kita bicarakan. Kenapa begitu? Karena BBM adalah komunitas yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Kerusuhan yang luar biasa akibat pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Penambahan subsidi, fokus pembicaraan ini kepada BBM bersubsidi. Di dalam peraturan pemerintahnya, di dalam undang-undangnya itu namanya jenis. Minta untuk jadi moderator, saya hanya berpikir bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara ini. Ya. Saya 8 tahun, 8 bulan, 8 hari jadi kepala BPH Migas. Itu luar biasa gitu ya. Tadi ada yang memikir saya bagaimana kita bisa memperoleh Pertamina membeli minyak yang murah. Kami ngajukan 42, udah segini aja, udah bos. Mana saya nggak ada saintifik. Ini sejarahnya dikit nih. Nah, Bung Chandra ini 1966, pendidikannya dari Fakultas Teknik Metalurgi Universitas Indonesia 8491. Sekarang pekerjaannya adalah di sini. Yang berikutnya ini kenal Dr. Muhammad Ihsan. Ya. Yang jelas beliau adalah alumni UI. Anggota yang terhormat, barangkali untuk penyampaian ini cukup 15 menit ya. 4 ini udah 1 jam. Nanti kita pendalaman bisa 10 jam. Kalau berbicara di sini, Pak Maduki juga yang masih tetap di sini mendengarkan bagaimana kita memprovokasi UI. Di sini saya sendiri sekarang ini kalau BBM ini tidak kena formulanya, cara-cara sistem penjelasan itu Kathmandu, Nepal juga naikkan tidak bisa. Nah ini juga pemerintah harus tepat sekali timingnya kapan. Dimana sekarang masyarakat dulu itu akan mendapatkan kira-kira fiscal savingnya sekitar 1.500 kali 43 juta kiloliter, kira-kira 60-an. Kenapa infrastruktur seperti Presiden katakan ingin membangun Indonesia Timur dengan masuk satu-satu, tapi karena saya ingin tepat dan apa yang saya sampaikan itu ada, saya mau disiplin. Pertama, subsidi tahun 2011 itu menurut kami sudah di luar batas kewajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, halaman 2, halaman berikutnya, kalau kita lihat dasar hukumnya, ini saya juga, Pak Marzuki, saya sudah 10 tahun mengurusi APBN, suatu hal yang tidak lazim. Maka pada waktu paripurna itu banyak anggota Dewan tidak tahu bahwa ada ketetapan 2 hal yang dapat norma tetapi munculnya dijelaskan, yaitu 1, pasal 7 ayat 4. Yang itu sebetulnya menurut kami sesuatu hal yang rada aneh sebetulnya. Rada aneh. Awal yang disampaikan oleh Menteri SDM pada waktu cukup lama, 1 bulan yang lalu di Komisi 7, yang kemudian dipatahkan oleh Komisi 7 sendiri bahwa ini skema yang tidak realistis. Saya juga memberikan testimoni, saya punya riset mengenai UMKM, banyak UMKM yang dibawa menengah ke bawah, yang tidak memiliki SIU. Ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan plat kuning? Belum lagi mereka harus datang ke dinas dari Pemda untuk memperoleh sesuatu hal yang sangat sulit. Merasa malu. Kami sebagai universitas besar, 3 big top university yang diundang. Kemudian tidak ada opsi penyesuaian harga BBM, termasuk apabila harga itu 110% dari asumsi. Padahal itu adalah ada di Undang-Undang 17. BN itu satu-satunya undang-undang yang tidak ada BIM-nya, Pak. Ya, dan seringkali melakukan pemerintah dan DPR. Meskipun saya tidak, kalau sudah ada penghematan tidak ada sistem kompensasinya. Pertamaxnya siap,
namun harus dikonversi dari SPBU premium ke Pertamax. Itu menurut survei kami memang berikutnya, infrastruktur BBG belum siap. Akses CNG harganya 3.100, akan dinaikkan dari 4.100, tapi yang LCV 5.500, lebih mahal dari premium. Paling tidak 500, jadi 4.500 ke 5.000, sehingga masih kurang laku, hanya ada 6 SPBG di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian dilakukan pendataan bagi angkutan umum dan logistik. Bagaimana kalau BBG pada saat itu dikejar supaya Pertamina semua counternya itu punya tempat untuk mengambil BBG. Nah, bagaimana cara pemerintah ini bekerja sama, ya, bekerja memaksa Pertamina untuk punya itu di seluruh Indonesia, punya BBG. Itu adalah kumpulan dari harga minyak seperti Pak Tebagus lebih ngerti, ditambah dengan margin. Jadi Pertamina itu waktu menjual itu ada perlu kilang, harus dikasih ongkos untuk menghilangkan, ditambah dengan margin distribusi, dikasih juga margin pengangkutan dan distribusi kepada gitulah cara menghitung subsidinya. Keluarlah berapa harga domestik, simple perhitungannya, nggak begitu. Saya kira jauh lebih simpel gitu. Nggak ada lagi. Opsi dari kompensasi yang semua punya kelemahan, punya kelebihan. Yang paling efektif, yang paling mengena itu adalah masih Dirjen Perhubungan Darat, sehingga RCNG karena tekanannya tinggi itu hanya digunakan untuk yang rutenya tetap. Saya bersyukur waktu itu meledak di BDN sini sampai ban itu mengenal sampai lantai 16, benar. Dan besoknya meninggal. Saya serius ini. Tadi segala macam itu bisa masuk. Dan itu ancamannya mati. Karena duitnya besar dan di berbagai daerah itu jangan dibikin bingung. Karena kalau dibikin bingung ini beneran. Itu rumah tempat survei itu yang Brimob ditembakin terus. Ketika diajak bicara itu bisa. Tapi begitu masa udah kamu udah nggak bisa.